Banyak orang sudah menggunakan Excel, tapi masih banyak yang belum tahu perbedaan antara berbagai format data ya, seperti general, number, sampai custom. Padahal hanya dengan memahami format ini, tampilan data bisa jadi jauh lebih rapi, mudah dibaca, dan terlihat profesional. Halo semuanya, selamat datang kembali di Pohon Digital Channel. Di video ini kita akan belajar mengenal berbagai jenis format data di Microsoft Excel, seperti general, number, accounting, dan yang lainnya. Materi ini sangat penting ya, karena dengan format yang tepat, data kita akan lebih jelas, rapi, dan profesional. Untuk yang pertama, kita akan mengenal format data ya terlebih dahulu. Format data adalah cara Excel menampilkan isi dari sebuah sel, apakah itu bentuk bilangan, mata uang, tanggal, dan yang lainnya. Untuk membuka fasilitas format data, kita bisa pergi ke Group Cells, pilih Format, Format Cells, dan pilih menu Number. Selain dengan cara tersebut, kita juga bisa membuka fasilitas format data dengan cara blok dan klik kanan pada sel yang akan diformat, pilih Format Cells, pilih menu Number. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh format data yang sering digunakan saja ya, misalnya number, currency, date, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan mulai dari general. Format general merupakan format bawaan dari Microsoft Excel tanpa pengaturan khusus. Data akan ditampilkan apa adanya ya sesuai yang kita ketik, dan Excel hanya akan melakukan penyesuaian secara otomatis. Misalnya, jika kita mengetik 15.000, maka tampilannya akan tetap 15.000 tanpa pemisah ribuan. Meskipun begitu, data tetap dikenali sebagai bilangan, sehingga masih bisa dilakukan untuk melakukan perhitungan seperti penjumlahan, perkalian, dan sebagainya. Begitu juga jika kita memasukkan tanggal ya, misalnya tanggal 1 Mei 2026, maka Excel akan menampilkannya secara otomatis mengikuti format general terlebih dahulu. Untuk yang selanjutnya yaitu format number. Format number ini digunakan untuk menampilkan bilangan atau angka dengan tampilan yang lebih rapi dibandingkan format general. Pada format ini kita bisa menambahkan pemisah ribuan, mengatur jumlah angka di belakang koma atau desimal, serta mengatur tampilan angka agar lebih mudah dibaca. Misalnya jika kita mengetik 15.000, maka tampilan ini masih general. Untuk mengubah bilangan tersebut ke format number, kita klik kanan pada sel yang akan diformat. Pilih Format Cells, lalu pilih Number. Jika kita memang tidak memerlukan pecahan desimal, kita nolkan saja. Checklist 1000 separator untuk pemisah ribuan, lalu OK. Maka di sini tampilannya akan berubah menjadi 15.000 dengan titik pemisah ribuan. Nilai pemisah ribuan ini bisa berupa titik atau koma ya, tergantung pengaturan regional dari komputer kita. Atau bisa juga kita setting di Excel-nya langsung ya dengan cara klik pada tab File di pojok kiri atas, klik Option di pojok kiri bawah, lalu pilih Advanced. Pada Use System Separators, kita uncheck. Di sini kita bisa mengubah titik atau koma sebagai nilai pemisah desimal atau ribuan. Namun karena Excel saya sudah setting regional Indonesia, yaitu pemisah desimal dengan koma dan pemisah ribuan dengan titik, maka di sini tidak akan saya rubah ya. Untuk selanjutnya currency. Format currency digunakan untuk menampilkan angka sebagai nilai mata uang di Microsoft Excel. Pada format ini, angka akan ditambahkan simbol mata uang ya, seperti rupiah, dolar, dan lainnya, serta dilengkapi dengan pemisah ribuan dan angka desimal agar lebih mudah dibaca. Misalnya, jika kita mengetik 15.000, terus kita akan merubahnya menjadi format currency. Maka di format cells ini kita pilih currency. Di sini akan saya biarkan saja dua angka di belakang koma. Untuk simbol kita biarkan saja rupiah. Namun, jika ingin merubah menjadi simbol mata uang lain, maka kita tinggal klik saja pada kotak drop-down di bawah ini. Terus pada pilihan ini akan saya biarkan saja paling atas, lalu klik OK. Maka di sini tampilannya akan menjadi 15.000 yang diawali dengan rupiah. Dan jika tidak ingin ada dua angka di belakang koma seperti ini ya, maka kita kembali saja ke Format Cells, Currency. Pada desimal ini kita isi 0 saja, lalu OK. Maka dua angka di belakang koma sudah tidak nampak.
Untuk selanjutnya, accounting. Format accounting ini digunakan untuk menampilkan angka sebagai nilai mata uang dengan tampilan yang lebih rapi dan terstruktur. Pada format ini, simbol mata uang akan dipisahkan dan diratakan berada di sisi kiri sel, sedangkan untuk angka berada di sisi kanan. Selain itu, angka 0 akan ditampilkan sebagai tanda strip sehingga tabel terlihat lebih rapi dan mudah dibaca. Misalnya jika kita mengetik 15.000, terus pada format sales akan saya pilih kategori accounting. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini ya, 15.000 dengan posisinya yang sejajar dan lebih rapi. Format accounting ini sering digunakan dalam laporan keuangan karena tampilannya lebih konsisten dan profesional. Meskipun sama-sama digunakan untuk format mata uang, namun di sini terdapat perbedaan pada tampilannya ya. Karena pada format currency, simbol mata uang rupiah ini akan menempel langsung pada angkanya, sedangkan pada format accounting, simbol mata uang dipisahkan dan diratakan di sisi kiri sel. Sementara angkanya berada di sisi kanan, sehingga terlihat lebih sejajar dan rapi. Untuk selanjutnya yaitu date. Format date ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun. Dengan format ini, angka yang kita masukkan akan ditampilkan sebagai tanggal sesuai dengan format yang dipilih ya, misalnya hari, bulan, dan tahun. Contohnya, jika kita mengetik tanggal 1 Agustus 2026, maka Excel akan mengenalinya sebagai tanggal dan menampilkannya dalam format otomatis atau general. Namun, jikalau kita ingin merubahnya sesuai dengan format yang kita inginkan ya, agar lebih konsisten, maka kita bisa merubahnya ya melalui format cells. Pada date, kita bisa pilih format mana yang akan kita gunakan. Format date ini akan memudahkan kita ya dalam mengelola data yang berhubungan dengan waktu, seperti membuat jadwal, laporan, atau perhitungan yang berdasarkan tanggal. Dan ini untuk format time akan saya lewati saja ya, biar tidak terlalu panjang videonya. Kita langsung saja ke percentage. Format percentage ini digunakan untuk menampilkan angka dalam bentuk persentase. Pada format ini, angka akan dikalikan 100 dan ditambahkan simbol persen, sehingga lebih mudah untuk dipahami sebagai perbandingan. Misalnya jika kita mengetik 0,5, lalu akan saya rubah menjadi format percentage. Di sini desimalnya akan saya isi 0, maka tampilannya akan berubah menjadi 50%. Format ini sering digunakan untuk data seperti diskon, nilai persentase, dan yang lainnya. Dan untuk yang terakhir yaitu custom. Format custom ini digunakan untuk membuat tampilan data sesuai kebutuhan ya, seperti menambahkan teks, mengatur format angka, atau membuat tampilan khusus yang tidak tersedia di format bawaan. Format custom ini hanya akan mengubah tampilannya saja ya, bukan nilai asli datanya. Misalnya jika di sini saya membuat penjumlahan dua angka ya, yaitu 5 dan 6. Jika tanpa menggunakan format custom, maka hasilnya akan biasa saja seperti penjumlahan pada umumnya. Namun, jika kita menggunakan format custom, sebagai contoh di sini saya akan menjumlahkan angka 7, 8, 9. Sebelum saya jumlahkan, saya custom dulu. Di sini pilih 0 saja. Terus di samping angka 0 akan saya tambahkan satu spasi dan saya tulis unit dengan tanda kutip 2 ya. Lalu oke. Maka hasilnya akan berubah seperti ini ya. Tulisan unit ada di samping huruf. Dan jika 3 kolom ini saya tambahkan, maka kita akan mendapatkan hasil yang sesuai tanpa mengubah nilai aslinya. Dan perlu untuk diketahui ya bahwa format custom ini bisa digunakan di semua format data. Dari number, currency, accounting, dan yang lainnya. Sebagai contoh lagi ya pada tanggal. Jika merasa data tanggal ini terlalu panjang, kita bisa mengubahnya lebih ringkas lagi dengan custom. Pada huruf M ini kita hapus satu saja, klik OK. Maka tampilannya akan menjadi lebih ringkas seperti ini. Contoh satu lagi ya, misalnya pada currency. Karena di sini rupiah terlalu mepet dengan angka, maka saya akan kasih jarak spasi menggunakan custom. Saya bikin rata kiri dulu, lalu klik kanan, format cells, pilih custom. Di samping simbol rupiah ini kita kasih jarak 2 spasi ya. Lalu oke. Maka bisa kita lihat ada penambahan jarak 2 spasi di antara simbol rupiah. Karena dengan custom ini kita bisa membuat tampilan khusus yang tidak tersedia di format bawaan.
Baik ya, jadi seperti itulah cara mengenal berbagai format data dan cara penggunaannya di Excel. Dengan memahami format seperti ini, kita bisa mengatur tampilan data menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Di video berikutnya kita akan menggunakan format seperti ini ya dalam kasus nyata, supaya kalian bisa lebih paham dalam penggunaannya. Oke, cukup sekian saja video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.